Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Miss Ratna dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kita mampu menentukan bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang kedua, kita mampu menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Yang ketiga, kita mampu menentukan aspek kebahasan teks deskripsi. Dan yang keempat, kita mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca dalam teks deskripsi. Nah, kita lanjut ya. Nah, bagian C menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Pengertian struktur menurut KBBI yaitu cara sesuatu disusun atau dibangun, susunan dan urutan. Maka struktur teks adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks sebagai satu kesatuan. Struktur teks deskripsi. Anak-anak, struktur teks deskripsi atau susunan urutan dalam sebuah teks deskripsi yang pertama sekali itu adalah identifikasi. Jadi urutan yang pertama dalam sebuah teks deskripsi itu dikatakan identifikasi atau disebut identifikasi. Yang kedua, struktur yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, kesimpulan atau kesan. Jadi, struktur teks deskripsi, urutan dalam teks deskripsi, yang pertama itu ada identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Urutan teks deskripsi ini harus berurut, tidak boleh diacak. Ya anak-anak, tidak boleh diacak. Seperti pengertian yang tadi, struktur itu disusun berurutan. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi. Pengertian identifikasi atau biasanya disebut sebagai gambaran umum. Ya, dikatakan identifikasi. Maksudnya berisikan nama objek yang dideskripsikan, lokasi objek yang dideskripsikan, atau juga pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Jadi, struktur yang pertama, identifikasi itu berisikan gambaran umum dulu mengenai objek yang akan dideskripsikan. Gambaran umum seperti apa? Dia bisa berisi nama objek, bisa lokasi objek tersebut, atau pernyataan umum, hal-hal umum mengenai objek yang dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi di perincian berdasarkan tanggapan subjektif si penulis. Nah, perincian dapat berisi apa yang dilihat penulis, apa yang didengar penulis, dan apa yang dirasakan penulis terhadap suatu objek. Di dalam struktur deskripsi bagian berisikan perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Maksudnya, deskripsi bagian ini berisikan bagian-bagian yang menjelaskan objek yang dideskripsikan secara detail, secara terperinci. Namun,
diperinci atau dideskripsikan dia sesuai tanggapan subjektif penulis atau berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Maksudnya apa subjektif penulis? Maksudnya perincian dideskripsikan atau disampaikan berdasarkan apa yang benar-benar dilihat oleh si penulis atau apa yang benar-benar didengar si penulis dan apa yang dirasakan oleh si penulis terhadap satu objek tersebut. Anak-anak, jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian atau jenis-jenis deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Maksudnya, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Jadi di dalam deskripsi bagian ada deskripsi bagian berdasarkan ruang. Contohnya, mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang, fungsi ruangan, dan lain-lain. Ini ketika kita mendeskripsikan suatu tempat atau suatu lokasi. Ya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek. Maksudnya, berisi perincian bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Contohnya, mendeskripsikan pantai. Maka, yang akan dideskripsikan dalam teks deskripsi tersebut yaitu mendeskripsikan bagian bawah lautnya, kemudian mendeskripsikan bibir pantai, atau mendeskripsikan ombak dan pasirnya. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Maksudnya, berisi perincian bagian awal, pertengahan, akhir suatu objek yang dideskripsikan. Jadi, deskripsi bagian ini menjelaskan proses sesuatu berlangsung. Contohnya, mendeskripsikan suatu kejadian. Dideskripsikanlah ini dari awal kejadian, kemudian pertengahan, kemudian puncak kejadian, mulai meluruh dan penutup. Jadi dideskripsikanlah dia proses sesuatu berlangsung. Nah, yang ketiga, struktur teks deskripsi yang ketiga, simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan ini adalah simpulan atau intisari dari teks yang terkait objek yang dideskripsikan. Struktur ini selalu berada di akhir teks deskripsi. Ya anak-anak, jadi urutan struktur teks deskripsi yang pertama itu ada identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Urutan ini atau struktur ini tidak boleh diacak. Dia harus berurutan. Yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan atau kesan. Perhatikan buku pos halaman 18 sampai 19, teks deskripsi rumah tongkonan. Kita perhatikan struktur teks deskripsi yang berjudul rumah tongkonan. Nah, kita tentukan struktur teks deskripsi rumah tongkonan. Yang pertama, strukturnya identifikasi. Berada pada paragraf pertama, yaitu nama objek, kemudian lokasi dan gambaran umum objek. Pada paragraf pertama, kamu dapat mengetahui nama objek. Ada yang dapat nama objeknya? Ya, nama objeknya adalah tongkonan. Kemudian lokasi objek berada di Toraja dan gambaran umum objek yaitu dapat kamu lihat paragraf pertama kalimat kedua. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Kemudian suku Toraja memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten
Enrengkang, Sulawesi Selatan. Ini semua merupakan gambaran umum dari objek. Struktur yang kedua, deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian bisa kamu lihat di paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya menjelaskan lebih rinci lagi mengenai objek yang dibahas. Dalam hal ini, objek yang dibahas adalah rumah adat masyarakat Toraja, yaitu tongkonan. Di deskripsi bagian dijelaskanlah lebih rinci lagi bagaimana ukiran rumah Toraja, kemudian hiasan atap rumah Toraja, dan bahan kayu yang digunakan untuk membuat rumah adat masyarakat Toraja. Bisa kamu lihat di paragraf kedua halaman 19. Dan struktur yang ketiga, simpulan atau kesan. Struktur yang ketiga ini bisa kamu lihat pada paragraf selanjutnya setelah struktur deskripsi bagian. Pada teks tersebut terdapat simpulan atau kesan umum yang dialami atau yang dirasakan oleh si penulis terhadap objek yang dideskripsikannya. Dalam hal ini, kesan umumnya adalah si penulis sungguh merasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia. Hal ini terlihat jelas pada paragraf terakhir, yaitu sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Nongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini merupakan kesan umum atau penutup pada struktur teks deskripsi. Nah, anak-anak, demikian penjelasan mengenai struktur teks deskripsi. Silakan kamu pelajari dan tuliskan materi ini di dalam buku catatan